Pertama kali kita mengadakan kebaktian mengingat kematian Kristus di tempat yang besar ini. Saya minta kita perhatikan setiap kalimat yang diucapkan di dalam kebaktian Jumat Agung tahun ini. Di Jakarta ada orang yang memikirkan mengingat kematian Kristus dengan begitu meriah, dengan begitu banyak, dengan begitu banyak lapisan masyarakat berkumpul bersama mengingat kematian seseorang di dalam sejarah. Manusia maunya dapat berkat, maunya dapat kekayaan, kesuksesan, kelancaran, maka mereka terpaksa pilih Yesus. Karena mereka pilih hanya di dalam Kristus mendapat bahagia, hanya di dalam Kristus mendapatkan kekayaan. Tetapi semua ini bermotivasi yang berbeda dengan cara Tuhan memanggil manusia. Datang kepada Yesus untuk hadiah, datang kepada Yesus untuk kekayaan, datang kepada Yesus untuk mendapatkan kesuksesan, kelancaran, dan keuntungan. Itukah motivasi menjadi orang Kristen? Terlalu banyak pendeta sudah merusak kekristenan dengan menawarkan teologi kemakmuran, dengan mengizinkan, menjanjikan percaya Yesus akan dapat berkat. Tetapi hari ini kebaktian seperti ini tak pernah begitu banyak dirayakan oleh orang di Jakarta karena kita menawarkan ajaran yang lain. Kita menawarkan janji Tuhan yang lain. Berbahagialah orang datang kepada Kristus dengan motivasi yang benar. Sebelum lahir sudah tahu dia akan hidup bagaimana. Siapakah sebelum dilahir sudah ditakdirkan hidupnya akan bagaimana? Semua orang ingin hidup sukses. Semua orang ingin hidup kaya. Semua orang ingin hidup berkemakmuran, dapat berkat dari Tuhan. Tetapi hanya ada satu orang sudah dinubuatkan dia akan dijual, dia akan dibunuh, dia akan dipaku, dia akan dikutuk di atas kayu salib. Orang ini tidak boleh tidak ada di dalam sejarah. Orang ini harus sungguh-sungguh melaksanakan apa yang ditakdirkan oleh Tuhan Allah untuk seumur hidupnya, bahkan setiap hari. Di manakah Julius Caesar? Di manakah Hannibal? Di manakah Agustus? Di manakah Konstantin? Di manakah Napoleon? Di manakah Hitler? Di manakah orang-orang paling hebat yang pernah hidup di dalam dunia ini? Mereka semua sudah mati. Mereka semua sudah lewat. Mereka tidak ada lagi di dalam jejak sejarah sampai tahun 2026 ini.
Dan mereka pergi seperti mereka datang. Tidak ada arti apa-apa, juga tidak menghasilkan apa-apa, kecuali catatan sejarah. Mereka perlu mengunjungi dunia ini. Termasuk Sokrates, termasuk Konghucu, termasuk pemimpin-pemimpin agama yang lain. Juga termasuk Musa, Abraham, Daud, Elias, Paulus, dan semua orang yang tercatat di dalam kitab Kristen. Sama-sama adalah manusia. Sama-sama pernah hidup. Sama-sama adalah pernah muncul di dalam dunia. Pernah menyatakan diri di dalam sejarah. Tapi saya mau tanya, di manakah mereka? Di manakah Stalin? Di manakah Lenin? Di manakah orang-orang terkenal di dalam sejarah? Mereka pergi hangus seperti bayang-bayang yang pernah muncul sementara dan mereka sudah tidak ada. Jikalau kita memperhatikan di dalam sejarah hanya satu orang, dia sudah mati 2000 tahun. Di Jakarta masih ada lebih 10.000 orang mengingat kematiannya. Dia bukan politikus. Dia bukan filosof. Dia bukan pendiri agama. Dia bukan raja. Dia bukan presiden. Waktu dia hidup di dunia, tidak ada latar belakang politik sedikit pun. Waktu Yesus hidup di dunia, tidak ada sepeser uang sedikit pun. Waktu Yesus pernah hidup di Galili, dia tidak pernah mempunyai kedudukan politik kerajaan sedikit pun. Siapakah Yesus? Orang yang paling miskin, orang yang tidak pernah sekolah, orang yang tidak pernah mempunyai kedudukan tinggi, tidak pernah mempunyai jabatan, tidak mempunyai gelar, tidak mempunyai ilmu. Bahkan waktu lahir, pinjam kain bungkus badannya. Waktu mati, pinjam kuburan, tanam mayatnya. Dia tidak pernah mengatur sendiri. Tidak pernah merencanakan sendiri. Dia tidak pernah merebut kuasa sendiri. Yesus Kristus satu-satunya orang yang proletariat, yang tidak mempunyai sedikit modal hidup apapun di dunia. Dia datang dengan membawa kehendak Tuhan. Dia datang tanpa ambisi dunia. Dia datang tidak minta dipuji, tidak pernah dapat kuasa, tidak pernah diterima oleh manusia. Dia lahir di tempat sendiri, orang sendiri tidak mengenal dia. Dia datang kepada bangsanya, bangsa menolak dia. Dia lahir di dalam kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi memaku dia. Saya mengerti, saya memikir, saya tak bisa memahami mengapa dia mau datang ke dalam dunia ini. Jikalau saudara sudah mempunyai pemimpin agama, buanglah. Jikalau engkau sudah mempunyai pikiran politik, buanglah. Jikalau engkau sudah mempunyai ide sebagai orang kaya, hidup di dunia dengan megah dan mewah, buanglah.
Karena semua itu tidak dan bukan direncanakan Tuhan untuk manusia. Saudara-saudara, hari ini saya sedih karena di dalam keluarga saya 7 saudara laki-laki, 5 dipilih Tuhan menjadi pendeta, mengabarkan Injil, memberitakan firman. Di antara 5 yang paling rajin mengabari Injil adalah saya. Umur 17, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sesudah hampir 70 tahun lalu, saya masih hidup. Tapi saya sekarang sebatang kara. Saya melihat Peter Tong sudah mati. John Tong sudah mati. Caleb Tong sudah mati. 2 minggu lalu, saudara saya yang menjadi pendeta yang terakhir, umur 85, Joseph Tong, baru mati. Sekarang di seluruh dunia, keluarga Tong yang menjadi pendeta hanya sisa Stephen Tong. Alangkah tersendirinya, alangkah sedihnya. Saya lihat lagi seluruh dunia, sudah tidak ada lagi seorang pun saudaraku yang menjadi pendeta. Saya tidak tahu masih berapa lama saya diizinkan Tuhan hidup berkumpul dengan saudara-saudara di sini, berkhotbah kepada engkau tentang Kristus. Tapi saya kira saya harus anggap setiap kali khotbah mungkin terakhir. Saya mau tanya, siapakah direncanakan untuk miskin? Siapakah yang direncanakan untuk menjadi orang yang tanpa apapun di dalam hidup dia sampai mati? Sengsara, kutuk, cambukan, pukul, bunuh, kutuk, dan dipaku di atas kayu salib. Yang matinya lebih sengsara dari Kristus. Tadi waktu kor menyanyi yang pertama, lagu yang mengatakan lihatlah, lihatlah siapa dia. Dia domba Allah. Dia anak Allah yang bersengsara. Waktu nyanyian tadi itu berbunyi dari mulut kor kita, saya mengingat satu hal. Ini bukan lagu, ini suara tangisan. 8 menit setengah ditulis oleh Johann Sebastian Bach tahun 1729. Lagu ini sudah terus memberikan suara di dalam sejarah manusia hampir 200 tahun. Hampir 400 tahun. 1729 sampai 1829 sampai 1929 sampai 2026, hampir 300 tahun suara bunyi. Siapakah dia? Siapakah dia? Dialah anak Allah. Dinyanyikan dengan suara seperti nangis. Saya mau tanya, pernahkah dengar satu lagu seperti suara nangis, tapi indahnya tidak ada satu not yang tidak berseni, tidak ada satu nada yang tidak harmonis. Saya percaya jenius terbesar di dunia
sudah tidak ada orang menciptakan lagu seindah tangisan yang paling indah, yang paling manis, yang memperkenan Tuhan. Johann Sebastian Bach, seorang jenius yang tidak pernah terulang, dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia mati seperti domba disembelih yang mengganti kita terima hukuman dari Tuhan. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, ditebus dosanya, dihapus jahatnya, diselamatkan jiwanya, dan diperdamaikan dengan Sang Ciptanya. Christ's death achieved peace, achieved reconciliation between the sinners and the holy God. Allah itu suci, Allah terlalu suci, sehingga tidak ada manusia berdosa yang boleh mendekat dia. Tidak ada manusia yang najis yang boleh diterima oleh dia. Tetapi Allah sendiri, bukan manusia. Allah sendiri merencanakan keselamatan, bukan diri saya, bukan diri kamu, bukan salah satu yang paling hebat dari sejarah umat manusia yang mungkin menggenapkan hal ini. Genapkan hal apa? Genapkan hal perdamaian yang dicapai antara manusia dengan Allah. Di dalam bulan terakhir ini saya sangat-sangat sedih. Setiap hari ingin nangis. Kenapa manusia sudah berjuang untuk perdamaian ribuan tahun, ternyata kurang sedikit jatuh di dalam peperangan nuklir di dalam tahun 26 ini. Adakah peperangan di dalam sepanjang sejarah yang lebih dahsyat dari peperangan yang sedang terjadi sekarang di Timur Tengah? Mari kita menangis. Mari kita sedih. Mari kita bayangkan orang Palestina, orang Yahudi, orang Iran, orang Amerika, orang Israel, semua tidak luput daripada pembunuhan. Setiap hari, setiap malam ada missiles, ada drone, ada bom, ada senjata yang paling canggih, memusnahkan sesama manusia. Yang memusnahkan juga adalah manusia. Saya tidak memihak siapa. Saya berkata kepada saudara, dunia tidak pernah damai. Dari mulainya anak Adam pertama membunuh anak Adam kedua, dan hari itu manusia mati seperempat. Lebih banyak persentasinya dari peperangan dunia satu yang matinya 7,8 juta. Yang matinya peperangan dunia kedua matinya 35 juta. Tetapi pada saat 40 tahun kemudian saya mengunjungi Rusia, saya mendapatkan angka yang lain. Orang di Ukraina bicara sama saya, jangan percaya sejarah. Sejarah mengatakan peperangan dunia tahun 1941
sampai tahun 1965 yang mati adalah kira-kira 35 juta. Salah itu. Saya tanya, kenapa salah? Orang Ukraina berkata, saat itu yang dibunuh bukan 35 tapi 70 juta. Saya kaget. Sejarah saya yang pelajari sejak kecil sampai waktu itu saya kira-kira umur 56. Saya tahunya peperangan dunia matinya 35 juta. Setelah mengunjungi Ukraina, saya diberikan koreksi. Bukan 35 juta. Saya kaget. Saya tanya, betulkah jumlah yang kau laporkan? Dia bilang, betul. Saya bilang, dari mana saya bisa percaya kalimat kamu itu betul? Dia menjawab dengan air mata. Karena waktu itu Rusia bukan Rusia. Waktu itu Rusia disebut Uni Soviet. Mengapa Uni Soviet? Seperti Amerika terbentuk dari 24 negara. Rusia terbentuk dari 16 Soviet. Sehingga kelihatan besar. Tetapi yang dikumpulkan, yang dijadikan satu dengan Moskow, itu ada Uzbekistan. Ada banyak negara-negara Islam keliling Rusia. Mereka semua benci Rusia. Mereka semua benci Stalin. Mereka semua benci komunis. Maka pada tahun 41 sampai 45 seluruh dunia sedang perang. Orang-orang Islam di Rusia sekaligus ambil kesempatan perang Rusia. Perang Soviet akhirnya tidak tercatat. Kira-kira ada 35 juta yang dibunuh di dalam peperangan sipil. Sehingga bukan 35 juta, tetapi 70 juta. Saya dah keburu menangis karena begitu tahu di dalam satu detik mendadak sadar yang mati 35 juta yang tidak dihitung oleh manusia. Baru saya tahu berapa besar bencinya manusia dengan manusia. Berapa besar bencinya antara Soviet dan Soviet. Berapa banyak bunuhnya antara Rusia dengan Rusia. Saya hanya bisa menangis, Tuhan, kapankah dunia ada damai? Siapakah bisa mendamaikan dunia? Tiliklah manusia. Lihatlah kecelakaan dunia. Tuhan, kalau engkau rela tolong, kirimlah pendamai. Berikanlah satu pengharapan supaya manusia boleh kembali berdamai. Lalu satu pertanyaan masuk ke dalam hati saya. Yang tanya, siapa damai sama siapa? Saya baru kaget. Saya tidak tahu. Saya tidak jelas. Mesti bagaimana menjawab pertanyaan yang dari hati ini. Saya bertanya, saya percaya pertanyaan dari hati ini bukan dari iblis, bukan dari Rusia, bukan dari Amerika, bukan dari Tiongkok, hanya datang dari Tuhan sendiri. Who can make peace with whom? Siapakah bisa mendamai dengan orang lain? Sebelum menjawab pertanyaan ini, harus tanya dulu siapa yang menjadi musuh siapa. Saudara-saudara, mungkin engkau benci papamu.
Mungkin engkau benci gurumu. Mungkin engkau benci presidenmu. Mungkin engkau benci istrimu. Saya mau tanya, siapakah yang memusuhi siapa? Kalau terpaksa harus jadi musuh, tetap tidak bisa lepas hubungan yang sudah ada padamu. Tolong, caranya apa? Manusia boleh berdamai. Saudara-saudara, hari ini saya membaca kitab suci dari Roma pasal 5 ayat 10. Tatkala kita masih menjadi musuh, Yesus mati mengganti kita. Di dalam kitab suci satu-satunya yang diwahyukan Tuhan sebagai sempurna kebenaran diwahyu dari surga mengatakan, tatkala kita masih lemah, Roma 5 ayat 6, tatkala kita masih berdosa, Roma 5 pasal 8, tatkala kita masih musuh, Roma 5 pasal 10. 3 kali Tuhan menyatakan status manusia. Who am I? Who are you? Before God, we have the 3 conditions. We are weak. We are sinners. We are the enemy of God. Siapakah saya? Siapakah engkau? Siapakah manusia? Apakah situasi umat manusia sebenarnya di hadapan Tuhan Allah? Tuhan berkata, kita semua adalah orang yang lemah. Kita ingin berhenti rokok, tidak bisa. Kita ingin berhenti berjudi, tidak bisa. Kita ingin berhenti melacur, tak bisa. Sudah berapa kali engkau janji sama diriku, mulai hari ini tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Akhirnya engkau lagi. Kenapa? Lemah. Jangan kira engkau mempunyai kekuatan uangmu percuma. Kekuatan politikmu percuma. Kekuatan ilmu percuma. Everybody is a very weak spiritual person. Kita semua lemah. Kita semua tidak mempunyai kekuatan. Kita tidak mempunyai kekuatan mengalahkan diri kita sendiri. Kita mau tidak mau, terus menerus lemah jatuh di dalam dosa sendiri. Saudara-saudara, siapa kita? Kita lemah. Siapa kita? Kita berdosa. Kalimat yang kedua, while we are still committing sin, while we are still laying down under sin, kita bukan saja lemah, kita ditaklukkan oleh dosa. Hari ini selidiki jiwamu, apakah engkau puas terhadap dirimu? Engkau harus jujur mengaku engkau ditaklukkan oleh dosamu yang engkau tidak mungkin melepas daripada ikatannya. Saya tidak tahu apa yang mengikat engkau, tapi saya tahu anak muda narkoba, anak muda pelacuran, orang tua tidak berhenti berzina, berseks dengan yang tidak beres. Dosamu telah menaklukkan engkau. Ini kondisi kedua. Tetapi lebih cilaka dari dua ini. Selain kita lemah, selain kita berdosa, Alkitab berkata kita telah menjadi musuh Allah. Bilang tidak.
Aku tidak pernah memusuhi Allah. Benar? Benarkah engkau tidak pernah memusuhi Allah? Dengar kalimat 3 di bawah. Saudara, rasio pikiranmu musuh Tuhan Allah. Apa yang kau pikirkan berlawanan dengan pikiran Tuhan Allah. Apa yang Tuhan ingin engkau tolak. Apa Tuhan tolak engkau terima. Bukankah pikiranmu rasio Tuhan? Saben hari yang kau pikirkan semua kejahatan. You are thinking every day evil things, evil things, evil things. Never separated from it. Pikiran kita semua musuh pikiran Tuhan Allah. Rasio kita semua musuh kebenaran Allah. We are the enemy of God. Kedua, emosi kita seteru Allah. Allah mempunyai emosi yang suci, yang penuh kasih. Kita mempunyai emosi yang benci, yang penuh dendam. Kamu bukan musuh Allah. Rasiomu musuh kebenaran Allah. Emosimu musuh cinta ilahi. Ketiga, apa yang kita menghendaki musuh rencana Allah. Tuhan berkata, kehendakku bukan kehendakmu, pikiranmu bukan pikiranku. Berbeda sekali. Yang Tuhan inginkan kita tolak, yang Tuhan tolak kita ingin, yang Tuhan tidak mau kita pikir, yang kita pikir melawan segala ajaran Tuhan. Intellectually, we are the enemy of God. Emotionally, we are the enemy of the divine love of God. Volitionally, we are the enemy of the will of God. Tuhan berkata, kamu tidak sadar. Sekarang, sadarlah engkau, kamu musuhku. Pikiranmu musuh pikiranku. Emosimu musuh cintaku. Kehendakmu musuh rencanaku. You are living in the position of being the enemy of God. Musuh, 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 musuh. Semua kita musuh Tuhan. Saya mau tanya, siapakah yang bisa membayar hutang kita? Siapakah yang bisa melunaskan kejahatan kita? Satu kali seorang serdadu daripada Tsar yang berada di Rusia, dia dipercaya oleh kaisarnya, tapi dia curi uang sedikit demi sedikit. Dia kira tidak apa-apa. Satu hari Tsar lupa, utang saya tidak diingat, saya akan lolos. Tapi satu malam, waktu semua orang keluar dari camp, dia sendiri berada di dalam asrama. Dia mendadak pikir, kalau kaisar tidak lupa, kalau dia hitung semua utang saya pasti dibunuh. Bagaimanakah saya kalau dibunuh? Dia ambil kertas, mulai tulis utangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Wah, dia makin hitung, makin banyak. Makin hitung, makin banyak. Sampai sendiri gemetar. Dia hitung, dia tahu utangnya terhadap Tsar sudah mencuri uang lebih 158 kali. Lalu dia jumlahkan uang yang pernah ditipu.
Uang yang pernah dicuri, puluhan ribu uang Rusia yang dia tahu dia tidak mungkin bayar. Dia tidak ada uang bayar. Maka serdadu ini mulai gemetar, mulai menangis. Tak ada orang di asrama, semua dia sendiri. Mendadak dia menjadi sendirian, berseduh-seduh, mengalir air mata. Dan akhirnya dia terlalu capek. Dia tidak sadar. Di tengah dia tulis semua utang-utang. Dia menjadi tidur. Dia sedih. Dia tidur. Dia seduh-seduh. Akhirnya tutup mata. Dan dia tidur. Saat dia tidur, kira-kira 20 menit, dia sama sekali tidak sadar apa-apa. Dan saat itu Tsar kebetulan masuk ke dalam asramanya. Kalau dia tahu, dia pasti kaget setengah mati. Tetapi dia tidak tahu karena dia tidur. Sekarang banyak orang Kristen sedang tidur. Maka engkau tidak sadar, Tuhan sudah sadar. Tuhan sudah mengetahui utangmu. Tsar masuk ke dalam asrama tenda itu. Diam-diam jalan. Lihat semua kosong. Semua ada di luar camp. Tapi masih ada seorang tunduk di kepala, tunduk di meja, dan sedang nangis di situ. Dia tidur. Dia datang pelan-pelan dekat anak muda serdadu yang curi uang itu. Diam-diam mendekati dia. Dia tetap tidak sadar. Dia tidur. Akhirnya Tsar itu ambil kertas pelan-pelan daripada bawah tangannya. Dan dia tetap tidak sadar. Waktu dilihat. Utang berapa, tangga berapa. Utang berapa, tangga berapa. Ketiga kali berapa. Keempat kali. 158 kali. Tsar kaget. Inilah serdadu yang saya paling percaya. Ternyata dia pencuri. Saya harus bagaimana menghadapi dia. Dia lihat muka anak itu. Air mata penuh di mata. Tapi dia sama sekali tidak sadar. Menjadi seorang naif yang nangis. Dan seperti orang mati di sana. Mukanya kelihatan sangat kasihan. Inilah serdadu yang saya paling sayang. Sekarang dia sudah curi 158 kali. Saya harus hukum mati dia. Karena dia kurang ajar. Dia melawan saya. Tapi waktu lihat mukanya, hati nurani Tsar tergerak. Dan dia ingin nangis. Saya harus bunuh ini kah? Saya harus menghukum dia kah? Bukankah dia anak muda yang banyak kelemahan, banyak kesalahan. Tak sangka dia hari ini menjadi musuh saya. Tsar mendadak jatuh belas kasihan kepada dia. Berhenti lihat muka dia terus. Dan Tsar sendiri turunkan air mata. Dan menulis satu kalimat di bawah. Segala utangmu aku sudah membayar bagimu. Tak usah nangis. Bertobatlah. Mulai hari ini kembali menjadi serdaduku yang paling setia. Saya tetap sayang kepada kamu. Waktu Tsar tulis kalimat itu, tanda tangan. Selesai, dia pergi. Tsar keluar dari tendanya.
dari kemahnya. Tidak ada lagi di asrama. Cuma anak muda itu. Dia keluar. Sudah keluar. 10 menit kemudian anak itu bangun. Bangun dari air mata. Bangun dari ketiduran. Bangun dari ketidaksadaran. Dia melihat kertas. Kok ada orang ambil? Ada orang tulis. Ada orang tanda tangan. Dia lihat yang tanda tangan SAR sendiri. Dia gemetar. Dia bilang, matilah aku. Saya mencuri uang sulit ketemu. Bukan saya lapor. Dia sendiri ketemu sendiri. Siapa dia? SAR. Cilakalah aku. Tapi dia baca baik-baik. Kau diampuni. Dosamu disingkirkan. Kau tetap adalah serdaduku yang aku paling sayang. Dia bangun. Dia kaget. Dia tidak tahu ini mimpi atau ini betul-betul terjadi. Dia tak berani kasih tahu sama orang lain. Dia takut tanda tangannya, tanda tangan orang lain. Dia takut janjinya, janji palsu dari orang lain. Dia tetap gemetar, tetap nangis. Tidak lama kemudian ada perintah dari SAR, panggil dia. Dia bilang, inilah habis. Saya akan dibunuh. Ini saatnya saya akan menemukan ajalku. Dia tidak sangka sampai dibukanya SAR. SAR berkata, saya memberikan pengampunan kepada kamu hanya sampai hari ini. Mulai hari ini berdamai dengan aku. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini kembali kepada kematian Yesus Kristus. Alkitab berkata, saat saya masih lemah, tatkala saya masih berdosa, pada waktu saya masih menjadi musuh, Yesus Kristus melalui kematian dia mendamaikan kita. Yesus dua tangannya dipaku di atas kayu salib. Tangan kanan pegang tangan Allah Bapa. Tangan kiri pegang tangan kita. Dan kedua tangan itu dipersatukan oleh dia sendiri. Dia memegang tangan Allah dan memegang tangan kita. Mempertemukan di dalam tangan dua dia sendiri. Yesus dengan kematiannya memperdamaikan Tuhan dan kita, mengembalikan kita dan Tuhan dengan kalimat pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka berbuat dosa yang mereka tidak tahu. Tangan kedua, tangan Yesus pegang tangan kita, berkata, lihatlah lubang paku yang masuk ke dalam tanganku. Aku mencintai kamu. Aku membawa engkau kembali kepada Bapamu. Maukah engkau bertobat? Maukah engkau mengaku dosa? Dosa yang bertobat adalah dosa yang diakui. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. No repent, no forgiveness. Jika engkau tidak bertobat, Tuhan tidak memberikan pengampunan. Jika engkau tidak rela meninggalkan dosa, Tuhan tidak mungkin memperdamaikan. Hari ini lebih 10.000 orang dengar khotbah ini. If you don't repent, there's no forgiveness. If you don't confess, there's no forgiveness. Bertobatlah, ngakulah dosamu. Tuhan berkata, Bapa, ampuni mereka
Karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Dan Tuhan berkata, hei anakku, kembalilah, bertobatlah. Aku memperdamaikan engkau. Saudara, maukah engkau bertobat? Jawab. Maukah engkau mengaku dosa? Tidak ada jalan lain. Satu-satunya, bukan Sagemonis, bukan Lao Tse, bukan Kongfucu, bukan Socrates, bukan Zoroaster. Mereka hanyalah manusia yang boleh mati. Yesus adalah anak Allah yang tidak boleh mati. Tapi dia rela datang ke dunia. Paulus berkata, aku khusus diutus mengabari Injil. I was purposely selected, called to preach the gospel. Paulus mengatakan, aku sengaja dipanggil tujuannya untuk mengabari Injil. Sekarang dengar kalimat di bawah. Yesus sengaja dipanggil untuk mati bagi kita yang berdosa. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 8. Dia datang khusus untuk mati. Dia mati khusus untuk kita. Khusus mati untuk berkelahi dengan setan dan melepaskan kita dari tangan iblis supaya kita diperdamaikan. Itu sebab saudara-saudara, no one can, no one is able, no one is powerful enough to make peace before you and God. Hanya satu orang yang mati memperdamaikan. Mati memperdamaikan apa? Memperdamaikan orang berdosa dengan Tuhan Allah yang suci. Yesus dengan kedua tangan menggabungkan tangan Tuhan dan Allah kita. Please make peace. Father, forgive him. Son, repent to God. Saya kira inilah perdamaian pertama. Dengar baik-baik. Perdamaian yang paling besar bukan antara suami istri, bukan antara bapa anak. Perdamaian terbesar bukan antara negara sama pengkhianat. Perdamaian terbesar adalah manusia dengan sang penciptanya. Tahukah engkau musuh Tuhan, musuh Tuhan, musuh Tuhan, musuh Tuhan semua. Hari ini berdamailah dengan Tuhan. Setelah engkau berdamai dengan Tuhan, timbullah perdamaian kedua. Orang yang damai dengan Tuhan, dengan sendirinya berdamai dengan diri. Mengapa banyak orang bunuh diri? Karena dia tidak bisa mengampuni diri. Kenapa banyak orang sakit gila? Karena dia tidak bisa mengampuni diri. Satu-satunya jalan, Kang Buntu, satu-satunya jalan, kecewa, tidak ada tolong, tidak ada jalan keluar. Dia harus menjadi gila, dia harus membunuh diri. Karena no hope, no peace, no reconciliation, no forgiveness for himself. Manusia kalau sudah berdamai dengan Tuhan Allah, mengakibatkan perdamaian kedua, memperdamai dengan diri. Saudara-saudara, jangan kecewa, jangan buntu, jangan putus harapan. Damailah dengan dirimu. Engkau pernah berbuat dosa besar yang orang lain tidak tahu, tapi setan tahu, Tuhan tahu. Diri tahu, hati nurani tahu. Biar engkau bicara sama hatimu, aku sudah berdamai dengan Allah. Allah mengampuni dosaku. Aku sekarang
berdamai dengan diriku. Ini perdamaian kedua. Ketiga, setelah berdamai dengan Allah, menghasilkan perdamaian ketiga, dirimu dengan orang lain. Di dunia masih ada musuh kah? Mungkin pacarmu yang lama, mungkin suamimu, mungkin seteru yang sudah lama tidak bicara sama kamu. Itulah pihak ketiga. Setelah engkau berdamai dengan Tuhan Allah, engkau mendamaikan diri dengan diri. Setelah engkau damaikan dengan Allah, engkau berdamai dengan orang lain, diri dengan orang lain. Sesudah itu engkau tak usah cari musuh lagi. Tak usah ingat kebencian lagi. Engkau berkata, Tuhan, sekarang aku damai dengan musuhku. Ini ketiga. Cukup? Belum. Perdamaian yang digenapkan oleh Kristus jauh lebih besar dari ini. Pertama, berdamai dengan Allah Bapa. Kedua, berdamai dengan dirimu sendiri. Ketiga, berdamai dengan orang lain di dunia ini. Cukup? Belum. Keempat, engkau mendamaikan orang lain dengan orang lain. Inilah rahasia Injil. Inilah yang dicatat di dalam Alkitab. Perdamaian mungkin terjadi antara orang lain sama orang lain jika engkau sudah didamaikan oleh Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang memperdamaikan orang lain, karena mereka akan disebut anak Allah. You will be called the son of God if you make peace before one person and another person. Hanya mungkin terjadi di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, pertama damai dengan Tuhan, kedua damai dengan diri, ketiga damai dengan orang lain, keempat mendamaikan orang dan orang lain. Bahwa kepada Tuhan berkata, let them be peace, let them be one, let them be united again, Lord, because your Son Jesus Christ died to make peace. Ini keempat. Engkau pilih ajaib, 4 macam perdamaian. Saya sama Tuhan, saya sama diri, saya sama orang lain. Saya memperdamaikan orang sama orang lain. Sudah cukup? Masih tidak cukup. Dengar kalimat terakhir, damai kelima. Tuhan Yesus berkata, bawalah kawanmu kepada Tuhan. Injili mereka supaya mereka ketemu Tuhan Allah. Jadikanlah manusia berdosa berdamai dengan Tuhan Allah. Ini perdamaian kelima. Make your friends peace with God. Bring your friend to God. Preach gospel to them. Let them ask for forgiveness from God. Orang yang mendamaikan orang lain dengan orang lain disebut anak Allah. Orang yang membawa manusia kembali berdamai dengan Tuhan Allah, ini adalah utusan Allah. Ini adalah hamba Allah. Ini adalah alat Allah yang membawa dunia kembali kepada Tuhan. Selama hidup saya dah habis-habis. Saya tak berhenti-henti panggil orang menjadi hamba Tuhan. Saudara sadar tidak pendeta seperti ini terlalu sedikit? Do you realize who few servant of God ask other people to be the servant of God? Tapi saya tidak kecewa. Saya tidak putus asa. Mulai umur 17 saya berkata, jadi hamba Tuhan. Maju ke depan menyerahkan diri. Saya turunkan benih ini dari Andrew G. Saudara-saudara, murid saya tidak sebanyak itu, tidak apa-apa.
Pokoknya saya mau belajar guru saya. Keluar, menyerahkan diri, menjadi hamba Tuhan. You tanya, kenapa? Kenapa saya harus menjadi hamba Tuhan? Beritahu orang lain, supaya mereka berdamai dengan Tuhan. Orang seperti ini terlalu sedikit. Banyak orang tanya, Stephen Tong, kalau engkau sudah mati, siapa meneruskan pekerjaanmu? Siapa menyambung pelayananmu? Menyuruh orang lain menjadi hamba Tuhan. I live to God. I say, my Father, my God, my Savior, please continue to call your people. Continue to call your Christian to dedicate themselves to be your servant. Saudara mungkin tidak tahu, hari ini saya membocorkan satu rahasia. Semenjak umur 12, Stephen Tong menjadi hamba Tuhan. Dia umur 17 kembali menyerahkan diri. Tanggal 9 Januari 1957. 69 tahun lebih yang lalu, saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Second time, re-offering myself to be the servant of God. 9 Januari 1957. Saya tidak mungkin lupa. Saya tidak akan lupa. Saya tidak boleh lupa. Saya sudah pernah menyerahkan diri kepada Tuhan. Tahun 1957. Sampai sekarang hampir 70 tahun. Saya kasih tahu satu rahasia. Tahun depan tanggal 9 Januari, saya akan sewa tempat ini lagi. Untuk terakhir kali kumpul dengan orang-orang yang mencintai saya. Baik dari luar negeri, baik dari dalam negeri, baik dari Jakarta, baik dari luar Jakarta, baik dari Kuala Lumpur, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Manila, dari mana saja orang yang mau bersama-sama kumpul dengan saya di arena ini tahun depan merayakan 70 tahun menjadi hamba Tuhan. Saya harap hari itu saya masih hidup dan saya harap engkau juga masih hidup. Kita kumpul di sini. Berapa susah membuktikan di dunia ada seorang pendeta yang berkhotbah 70 tahun tidak berdiri. Maukah engkau hadir? Maukah engkau mengingat anugerah Tuhan? Semua terjadi karena 5 perdamaian. Pertama, berdamai dengan Allah. Semua ikut 1, 2, 3. Kedua, berdamai dengan diri. Semua ikut. Ketiga, berdamai dengan orang. Semua ikut. Keempat, memperdamaikan orang dengan orang. Semua. Kelima, mengajak orang supaya bisa berdamai dengan Tuhan Allah. Semua. Inilah khotbah hari ini. Kematian yang memperdamaikan. Mari kita tutup. Semua tunduk. Barang siapa yang berkata, jikalau kematian adalah seperti ini, saya mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Saya mau berdamai dengan Allah. Ada orang yang mau berdamai dengan Allah. Pada pagi ini, angkat tangan saudara. Yang mau berdamai dengan Allah, angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Kedua, engkau berkata, saya mau berdamai dengan diri saya mulai hari ini. Angkat tangan saudara. Jangan bunuh diri. Jangan menuju kegilaan. Karena Tuhan mengampuni engkau.
Ketiga, siapa yang berkata, saya ingin memperdamaikan orang lain, saya ingin menjadi orang berdamai dengan semua orang, angkat tangan. Keempat, engkau mau membuat perdamaian antara orang yang memusuhi satu dengan lain. Make me a peacemaker. Tuhan, jadikan saya membawa perdamaian kepada orang lain. Angkat tangan saudara. Terakhir, siapa yang berkata, anjurkanlah orang Kristen lain menjadi hamba Tuhan, berusaha membuat orang lain menjadi hamba Tuhan. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara, jikalau engkau sendiri yang dipanggil, engkau sendiri yang harus berdamai dengan Tuhan Allah. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mengabaikan panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita semua berdiri. Semua tunduk kepala. Semua berdoa di hadapan Tuhan. Saya minta Ivan Kristiono, saya minta Anton Un, saya minta David Tong, saya minta Jimmy Pardede. 4 orang naik ke atas berdoa untuk kita berdamai dengan Tuhan. Saya minta saudara-saudara pimpin di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami percaya hanya melalui Yesus akan ada perdamaian. Kami melihat manusia membunuh satu dengan yang lain, berebut satu dengan yang lain. Hanya jikalau kami memahami salib, Yesus yang berkorban, baru akan ada rekonsiliasi. Kami berdoa kiranya semangat salib Kristus boleh ada dalam diri kami, sehingga kami boleh mengerti salib, belajar berkorban untuk menjadi alat perdamaian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi ini Tuhan Yesus ditinggikan di tengah-tengah banyak orang. Tuhan Yesus yang pernah dipermalukan di depan banyak orang, hari ini boleh ditinggikan di depan banyak orang. Hati kami penuh dengan syukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena salib Kristus dan darah Kristus boleh diberitakan. Karena tidak ada jalan lain yang memperdamaikan kami kecuali salib Tuhan Yesus, kecuali darah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami yang hadir ditolong oleh Roh Kudus untuk mempersembahkan hati kami kepada darah Tuhan Yesus. Supaya seumur hidup kami hidup untuk setia kepada salib Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih daripada Bapa kepada banyak orang, kepada kami semua. Sehingga Bapa memberikan anakmu yang tunggal bagi kami semua. Itu suatu hal yang luar biasa yang bisa kami terima daripada Bapa yang mengasihi kami. Siapakah diri kami yang bisa menerima hal yang demikian besar daripada Bapa? Bila Bapa tidak akhirnya memanggil kami dan memberikan anakmu kepada kami tidak mungkin bisa menerimanya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Dan pada hari ini juga kami menyadari ya Tuhan, banyak orang yang mungkin mau mengusahakan keselamatan dirinya dan akhirnya berpikir bahwa dirinya bisa melakukan hal yang lebih indah daripada Bapa yang telah mengaruniakan anaknya. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya pada saat ini sekali lagi manusia direndahkan hatinya dan menerima bahwa Bapa telah melakukan suatu hal yang luar biasa yang lebih indah daripada apa yang bisa kami kerjakan. Terima kasih untuk Jumat Agung, terima kasih untuk karya daripada Bapa, terima kasih untuk kasih daripada Bapa melalui anak. Kami bersyukur dan kami berharap kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau rela memberikan seruan kepada kami untuk mengingat perdamaian di dalam Kristus. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan supaya Engkau terus rela berseru kepada bangsa ini. Jika Engkau sudah memakai hamba-Mu, bangkitkanlah lebih banyak orang untuk menyerukan berita pendamaian. Karena kami memerlukannya ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Berkati gereja-Mu di mana-mana supaya kami terus mengingat bagaimana kami didamaikan di dalam Kristus.
Dan Tuhan yang bangkitkan lebih banyak orang berseru, sehingga lebih banyak orang tahu jalan pengharapan dari keadaan kacau di dalam Kristus. Kiranya Tuhan kasihan kami, dan Tuhan berikan belas kasihan-Mu lewat seruan-seruan sedemikian. Kiranya Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.